Halo teman-teman dan juga Bu Evi, perkenalkan kami dari kelompok Tata Kelola Teknologi Informasi dengan studi kasus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Salatiga. Dengan judul yang kami bawakan yaitu Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID 2019 yang beranggotakan saya sendiri, Bin Barias Isna Asikuril Mabar dengan NIM 68 2019 132. Halo, perkenalkan nama saya Bethesda Veronica Luman Raja dengan NIM 68 2019 102. Halo, nama saya Bitia Insuraki Rumabar dengan NIM 68 2019 029. Halo, perkenalkan nama saya Lija Santia Mahulae dengan NIM 68 2019 148. Selanjutnya ada latar belakang yang dimana pada studi kasus atau objek penelitian yang diambil dilakukannya pengelolaan tata kelola teknologi informasi pada sistem tersebut dengan melihat beberapa hambatan ataupun kendala yang terjadi pada operasional sistem, maka dilakukannya evaluasi. Selanjutnya, mengapa perlu dilakukan tata kelola TI ini? Agar dapat menyelaraskan setiap kinerja sistem yang ada pada perpustakaan agar nantinya dapat mencapai tujuan dari organisasi ataupun instansi. Oke, selanjutnya adalah gambaran umum profil perusahaan pada kantor perpustakaan dan kearsipan daerah atau yang disebut dengan Persipda Kota Salatiga. Kantor ini berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja daerah Kota Salatiga. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dibentuk sebagai salah satu lembaga teknis Kota Salatiga. Lokasi perpustakaan daerah ini berada di Jalan LMU Adi Sucipto Nomor 7 Salatiga dengan kode pos 50711. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk menangani penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah. Adapun visi dan misi yang dimiliki perpustakaan ini. Untuk visinya yaitu menjadikan perpustakaan dan arsip sebagai pusat informasi, pengetahuan dan kebudayaan yang mendukung visi Kota Salatiga. Dan misinya memiliki 4 poin. Yang pertama, meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan. Yang ketiga, menyelamatkan, memelihara, dan mengamankan arsip sebagai sarana informasi utama. Dan yang terakhir atau yang keempat, ialah menarik, memelihara dan melestarikan karya cetak dan karya rekam hasil budaya bangsa, khususnya karya budaya daerah Kota Salatiga. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Salatiga ini ada terdiri 3 poin. Poin yang pertama ialah tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang representatif. Yang kedua, terwujudnya pelayanan prima perpustakaan dan informasi kearsipan. Dan yang ketiga, terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat di Kota Salatiga. Perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Salatiga ini bergerak dalam bidang pendidikan. Perusahaan ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat guna memperoleh berbagai informasi yang ada dan dibutuhkan maupun bagi masyarakat yang gemar membaca. Berikut ini merupakan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga, dipimpin oleh seorang kepala dinas dan dalam menjalankan tugasnya, kepala dinas dibantu oleh seorang sekretaris dan 3 orang kepala bidang. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, serta administrasi kesekretariatan, keuangan, dan kepegawaian dinas. Bidang perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan.
Bidang kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kearsipan. Dan kemudian bidang pembinaan dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan. Selanjutnya pada gambar ini berisikan terkait desain faktor, yaitu enterprise strategy, yang dimana pada bagian ini terkait dengan strategi perusahaan yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Salatiga, di mana untuk growth atau acquisition di dalam instansi ini bernilai 3 dengan persepsi baik dalam memaksimalkan pertumbuhan instansi, yaitu mempertahankan jumlah pengunjung pada perpustakaan. Kemudian yang selanjutnya ada innovation atau differentiation yang bernilai 3 dengan persepsi baik dalam mengembangkan inovasi untuk perkembangan organisasi ataupun instansi. Selanjutnya juga kemudian ada cost leadership bernilai 2 dengan persepsi cukup baik dalam mengelola anggaran untuk jangka pendek ataupun jangka panjang untuk keberlangsungan operasional perpustakaan. Dan yang terakhir, client service atau stability dinilai sangat baik dalam layanan yang diberikan pada pengunjung perpustakaan atau operasional lainnya. Selanjutnya ada faktor desain yang kedua terkait enterprise goals. Pada desain faktor ini mengenai tujuan perusahaan yang diterapkan untuk keberlangsungan suatu organisasi atau instansi. Terkhusus pada desain faktor ini, beberapa penilaian terhadap tujuan perusahaan dinilai baik dengan dapat dilihat dari beberapa inovasi yang diberikan untuk mempertahankan operasional perpustakaan, serta kualitas yang disediakan dan beberapa peraturan eksternal perpustakaan. Misalnya peraturan pemerintah daerah yang diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya merupakan desain faktor yang ketiga. Pada desain faktor ini bermaksud dengan potensi risiko yang selalu muncul dalam pemanfaatan TI bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Salatiga. Jika dilihat beberapa risk profile dari logical attacks atau bahayanya hacker yang mudah mempengaruhi keberlangsungan operasional organisasi, serta biaya IT yang kurang sehingga risiko yang berakibat ke organisasi dapat terjadi atau nantinya memperhambat tujuan bisnis. Selain itu, beberapa insiden infrastruktur operasional TI yang kurang pengendalian dengan baik dapat memicu atau mengakibatkan risiko yang besar akan terjadi bagi organisasi. Kemudian saya akan menjelaskan bagian desain faktor 4, yaitu faktor desain IT-related issue. Pada tahap ini akan membahas mengenai permasalahan terkait IT yang dihadapi perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Salatiga. Banyak masalah yang sering dihadapi dalam perusahaan seperti kurangnya keamanan data, kemampuan sumber daya manusia dalam penggunaan IT yang masih lemah, serta pelanggaran keamanan. Contoh tersebut terjadi dan dialami perusahaan perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Salatiga. Dapat kita lihat dari bagian pada tampilan bahwa permasalahan tertinggi dalam perpustakaan ini ada 4 bagian. Faktor desain yang kelima atau yang dikenal dengan threat landscape ini merupakan identifikasi yang dilakukan mengenai ancaman yang ada pada perpustakaan daerah Kota Salatiga. Dari hasil identifikasi ini diperoleh bahwa kantor perpustakaan dan kearsipan Kota Salatiga ini sebagian besar persentasenya adalah normal, yaitu sebesar 95%. Hal ini dikarenakan ancaman yang ada tidak mengganggu keberlangsungan proses bisnis. Selanjutnya ada desain faktor yang keenam. Desain faktor yang keenam ini berkaitan dengan kepatuhan, yaitu mengidentifikasi kepatuhan yang ada di perpustakaan daerah Kota Salatiga. Di desain faktor ini memiliki 3 level, yaitu level high atau tinggi, normal, dan level yang rendah. Dari identifikasi yang kami lakukan, kami mendapatkan perolehan nilai kepatuhan
Untuk perpustakaan ini berada pada level normal sebesar 80% dan kepatuhan tinggi sebesar 20%. Hal ini dikarenakan kepatuhan pada perpustakaan daerah merupakan serangkaian persyaratan reguler atau umum. Kemudian saya akan menjelaskan bagian desain faktor 7, yaitu faktor desain role of IT. Pada tahap ini, akan mengidentifikasi peran TI dalam pengelolaan perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Salatiga. Peran TI dalam perusahaan atau perpustakaan terdiri dari 4 bagian, yaitu support, factory, strategi, dan turnaround. Strategi merupakan nilai tertinggi, yaitu 5 karena penggunaan TI pada perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Salatiga mempunyai dampak besar. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan TI memudahkan perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Salatiga dalam menjalankan proses bisnisnya. Kita dapat lihat dalam tampilan layar. Desain faktor 8 IT Sourcing Model. Dalam tahap ini menunjukkan model sumber yang digunakan perusahaan terdiri dari 3 sumber. Pertama, outsourcing, artinya perusahaan meminta layanan pihak ketiga untuk menyediakan jasa TI. Sumber kedua yaitu cloud, perusahaan memaksimalkan penggunaan cloud untuk menyediakan layanan TI kepada penggunanya. Sumber ketiga yaitu insource, perusahaan menyediakan staf dan layanan TI sendiri. Nah, sumber yang digunakan oleh perpustakaan daerah Kota Salatiga yaitu outsourcing 20%, cloud 60%, dan insource 20%. Cloud adalah sumber terbesar yang digunakan oleh perpustakaan daerah Kota Salatiga karena dalam implementasi TI telah menggunakan cloud yang sudah disediakan. Desain faktor 9 IT implementasi method. Pada tahap ini menunjukkan metode implementasi TI yang diterapkan oleh perpustakaan daerah Kota Salatiga, yaitu Agile, menggunakan metode kerja pengembangan Agile untuk pengembangan perangkat lunak 10%, developer operasional, menggunakan metode kerja developer operasional untuk pembuatan perangkat lunak, penyebaran dan operasi 70%, dan metode tradisional menggunakan pendekatan yang lebih klasik untuk pengembangan perangkat lunak dan memisahkan pengembangan perangkat lunak dari operasi 20%. Desain faktor 10, teknologi adoption strategi. Tahap yang terakhir yaitu strategi teknologi yang diterapkan oleh perpustakaan daerah Kota Salatiga, terdiri dari 30% move over, 10% slow adapter, dan 60% follower. Artinya, sebagian besar strategi TI biasanya menunggu teknologi baru menjadi mainstream dan terbukti, lalu digunakan oleh perpustakaan daerah Kota Salatiga. Oke, berdasarkan dari identifikasi yang dilakukan terkait desain faktor yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian diperoleh fokus area yang telah ditentukan dengan bantuan Toolkit COVID 2019, yaitu diperoleh domain BAI 03, BAI 07, BAI 09, dan DSS 01. Setelah ditentukan domain-domain apa saja yang menjadi fokus area, kemudian disusunlah sebuah kuesioner sesuai dengan domain yang sudah diperoleh sebelumnya. Di domain BAI 03 ini terdiri dari BAI 0301 sampai BAI 0312. Namun untuk di level 2 ini, BAI 03 hanya terdiri dari BAI 03.01, BAI 03.02, BAI 03.03, BAI 03.05, BAI 03.07, BAI 03.08, dan BAI 03.010.
Kemudian untuk domain BAI 03 pada level 2 dan level 4 ini sebagai berikut. Untuk level 3 terdiri dari kuesioner capability dari aktivitas BAI 03.02, BAI 03.03, BAI 03.04, BAI 03.05, BAI 03.06, BAI 03.07, BAI 03.09, BAI 03.10, BAI 03.11, BAI 03.12. Dan untuk capability level 4 terdiri dari BAI 03.06 dan BAI 03.10. Selanjutnya ada penilaian capability untuk domain BAI 07, di mana untuk capability level 2 terdapat 6 aktivitas tata kelola yang ada di dalamnya, di mana capability level 2 ini merupakan aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian kegiatan dasar yang lengkap dan dapat dikategorikan sebagai telah berjalan secara operasional. Di mana untuk aktivitas tata kelola BA 07.01 yaitu menetapkan rencana implementasi dengan 3 pertanyaan. Kemudian BAI 07.02 yaitu rencanakan proses bisnis, sistem, dan konversi data, terdapat 7 pertanyaan. Selanjutnya ada BAI 07.03 rencanakan tes penerimaan dengan 7 pertanyaan. Kemudian ada BAI 07.04 tetapkan lingkungan pengujian dengan 1 pertanyaan. Berikutnya BAI 07.05 dengan lakukan tes penerimaan ada 1 pertanyaan. Dan yang terakhir ada BAI 07.06 yaitu lakukan tes penerimaan yang dimana terdapat 6 pertanyaan di dalamnya. Selanjutnya untuk penilaian capability level 3 pada domain BAI 07 ini memiliki 7 aktivitas tata kelola yang dimana capability level 3 ini merupakan aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir menggunakan aset organisasi. Aktivitas biasanya telah didefinisikan dengan baik, di mana untuk domain BAI 07.01 yaitu menetapkan rencana implementasi dengan 2 pertanyaan, kemudian BAI 07.02 dengan 2 pertanyaan, selanjutnya ada BAI 07.03 dengan 1 pertanyaan, selanjutnya ada BAI 07.04 dengan 4 pertanyaan, dan berikutnya ada BAI 07.05 dengan 10 pertanyaan, BAI 07.07 dengan 2 pertanyaan, dan yang terakhir BAI 07.08 dengan 1 pertanyaan. Selanjutnya ada capability level 4 pada domain BAI 07.08 yang dimana aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya yang didefinisikan dengan baik dan kinerja dapat diukur secara kuantitatif. Selanjutnya ada memiliki 1 aktivitas tata kelola yaitu BAI 07.08 dengan 3 pertanyaan. Selanjutnya ada penilaian capability level 5 yang dimana aktivitas yang dilakukan telah mencapai tujuannya yang didefinisikan dan kinerja dapat diukur untuk ditingkatkan dengan terus-menerus dan diupayakan. Ada memiliki 1 aktivitas tata kelola di dalamnya yaitu dengan domain BAI 07.08 dengan 1 pertanyaan di dalamnya. Selanjutnya adalah domain BAI 09 Manage Asset level 2 dan 3. Pada penilaian capability level 2 terdapat 10 proses, yaitu BAI 09.01 3 pernyataan, BAI 09.02 3 pernyataan, BAI 09.03 3 pernyataan, dan BAI 09.05 1 pernyataan. Pada penilaian capability level 3 terdapat 13 proses, yaitu satu pernyataan dari BAI 09.01,
BAI 09.02 5 pernyataan, BAI 09.05 5 pernyataan, BAI 09.04 1 pernyataan, dan BAI 09.05 1 pernyataan. Selanjutnya level 4 dan 5. Pada penilaian capability level 4, terdapat 8 proses, yaitu BAI 09.01 2 pernyataan, BAI 09.02 1 pernyataan, BAI 09.03 1 pernyataan, BAI 09.04 1 pernyataan, dan BAI 09.05 3 pernyataan. Pada penilaian capability level 5, terdapat 5 proses, yaitu BAI 09.04 4 pernyataan, dan BAI 09.05 1 pernyataan. Kemudian pada domain DSS01. Domain DSS01 adalah Maintain Regular Operation Procedure, membahas tentang proses pemeliharaan prosedur operasional, memastikan operasional TI dapat diandalkan dan memastikan pengolahan penyimpanan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada perpustakaan daerah dan kearsipan kota Salatiga ini terdapat pada domain DSS 01 5 bagian, yaitu pertama DSS 101 tentang melakukan prosedur operasional, kedua DSS 01.02 tentang mengelola layanan TI yang dialihdayakan atau outsource IT service, dan yang ketiga DSS 01.03 tentang memonitor infrastruktur TI, keempat DSS 01.04 tentang pengelolaan lingkungan atau environment, dan yang terakhir itu DSS 01.05 tentang mengelola fasilitas. Pada domain DSS 01 ini dilakukan penelitian capability level 2 sampai capability level 5. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu, dari hasil analisis dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa metode COVID 2019 dapat diterapkan di berbagai organisasi lain sebagai standar dalam menata kelola SITI-nya. COVID 2019 adalah kerangka kerja yang menyediakan prinsip, praktik, alat, dan model yang diterima secara global untuk meningkatkan kepercayaan dan nilai dari IT perusahaan dengan adanya tolak ukur sejauh mana tingkat kapabilitas SITI, maka akan mempermudah untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Untuk proses layanan perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Salatiga, saat ini berjalan dengan baik karena sudah menerapkan tata kelola SITI. Kemudian yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini ada beberapa yang kita alami serta menjadi pembelajaran bagi peneliti selanjutnya agar dapat memaparkan hasil penelitian lebih baik dari hasil penelitian ini. Dalam pengambilan data, informasi pada penelitian ini hanya dapat dengan bantuan jurnal-jurnal terdahulu. Kuesioner yang ada akan diberikan kepada pihak perpustakaan kurang berhasil mendapat responden dikarenakan keterbatasan waktu dan adanya kendala dalam pemasukan surat izin penelitian. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.